Bapakku rindu menyenangkanmu, bawaku lebih lagi untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanku, bawaku lebih lagi untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, saya akan berbagi rema kembali. Saya membagikan rema dari Mazmur 149 ayat 4. Di sana dikatakan,
Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Apa yang kita cari dalam hidup ini yang paling berharga? Kita yang sudah mengerti kebenaran, maka saya percaya kita akan sepakat untuk menjawab bahwa keselamatan adalah yang paling utama daripada kekayaan, daripada ketenaran, daripada hal-hal apa yang membanggakan di dunia ini. Sebab buat apa seseorang kemudian terkenal, tersohor, menjadi orang yang dikenal, menjadi populer, punya banyak harta, punya kekayaan yang melimpah. Tetapi kalau matinya tidak selamat, sama seperti orang kaya dalam kisah Lazarus itu. Jadi kalau orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran, maka hal yang paling utama dan menjadi prioritas di dalam kehidupannya adalah keselamatan jiwa. Sebab hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang fisik itu sementara sifatnya. Apa yang dilihat oleh mata, apa yang kita saksikan dengan mata kita, itu semuanya sementara sifatnya. Tetapi keselamatan jiwa, keselamatan roh kita yang kita belum bisa lihat, justru itulah yang kekal. Jadi kenapa saya bagikan rema ini untuk kita? Karena ini harus menjadi perhatian setiap kita. Bahwa kalau mau mendapatkan keselamatan itu nggak cukup dengan percaya Yesus. Kali ini juga saya ditegaskan kembali tentang ketaatan. Itu poin yang pertama nanti. Yang saya mau sampaikan bagaimana supaya janji firman Tuhan ini terjadi atas hidup kita. Kita diberikan keselamatan oleh Tuhan. Yang saya percaya bukan cuma keselamatan selama kita berada di muka bumi ini, tetapi terlebih keselamatan kekal, keselamatan yang akan datang. Nah, di sini saya bagikan 3 poin saja, karena kalau diurai secara detail, maka akan ada banyak poin gitu ya. Kalau secara detail dibagikan, ada banyak poin. Tetapi saya merasa bahwa dengan 3 poin ini saja sudah cukup untuk membuat kita mengerti bagaimana supaya janji firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami dan mendapatkan keselamatan, bukan saja keselamatan yang sementara ketika kita di bumi ini, keselamatan ketika kita dalam perjalanan, keselamatan atas kesehatan kita, tetapi juga yang tadi saya katakan terlebih keselamatan jiwa kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Orang yang percaya Tuhan, tapi hidupnya tidak memiliki kerendahan hati. Nanti saya uraikan ekspresi kerendahan hati itu seperti apa gitu ya. Itu juga tidak menjadi jaminan. Nah, di sini saya bagikan 3 poin. Apakah ekspresi kerendahan hati seorang percaya? Yang pertama adalah bersedia menghambakan diri kepada segala perintah tuannya atau Tuhannya. Poin pertama ini saya sebut dengan ekspresi ketaatan. Jadi ya, saya mau beritahu bahwa orang-orang yang sebetulnya selama ini membangkang untuk tidak taat perintah Tuhan,
mulai dari hal yang umum, tidak memiliki keengganan untuk eee, tidak pergi ke gereja setiap minggunya. Oke, sekarang lagi masa pandemi, tetapi di waktu-waktu yang lalu gitu ya. Kalau sekarang kan kita eee, cenderung melakukan live streaming. Orang yang eee, merasa biasa, merasa nggak apa-apa, merasa eee, tidak memiliki rasa takut gitu ya di dalam hatinya untuk melanggar perintah Tuhan, mulai dari hal-hal yang sederhana, yang umum yang tadi saya katakan. Nggak ke gereja juga nggak apa-apa, nggak rasa bersalah, nggak rasa takut. Kemudian berbicara sembarangan, berbicara sembrono gitu ya, dengan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kasar, kata-kata kebun binatang, entah lewat eee, tulisan, juga perkataan lisan gitu ya. Demikian juga dengan berbagai ketidaktaatan lain. Itu sebetulnya mengindikasikan, menandakan bahwa orang ini tidak memiliki kerendahan hati. Orang yang eee, memiliki kerendahan hati, dia akan memposisikan dirinya sebagai hamba terhadap Tuhan dan segala perintahnya. Jadi kalau kenapa saya bagikan ini sebagai poin yang pertama, karena keselamatan itu kan erat erat kaitannya dengan keselamatan itu erat kaitannya dengan ketaatan. Dan orang yang tadi saya katakan yang seenaknya berbicara, yang bertentangan dengan perintah Tuhan, dengan tidak tidak, takut untuk melakukan berbagai perbuatan dosa. Ini sebetulnya menunjukkan kecongkakan dirinya, kesombongannya, tidak memiliki rasa hormat dan penghargaan kepada Tuhan. Nah, itulah kenapa di sini dikatakan bahwa kerendahan hati akan diganjari dengan diberi upah dengan keselamatan. Karena apa? Karena orang yang rendah hati itu bisa memposisikan dirinya sebagai hamba. Saya baca arti daripada hamba di New King James Version. Itu tidak diartikan sebagai servant yang sebagai pelayan Tuhan gitu ya, sebagai hamba Tuhan yang kita kenal sebagai pelayan atau pendeta. Tapi di sini diartikan sebagai budak, sebagai tawanan gitu ya, yang menunjukkan bahwa perhambaan di sini dimaksudkan bahwa seorang yang tahu diri. Orang yang sombong kan biasanya nggak tahu diri. Karena dia nggak tahu dirilah, maka dia bersikap congkak, sombong gitu ya, tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Nah, jadi orang yang memiliki kerendahan hati, kita tidak nilai dari kata-kata yang kan ada beberapa suku di di bangsa ini yang karena culture-nya, karena budayanya, sehingga berkata-kata yang terdengar santun. Memang perkataan itu juga menunjukkan karakter orang gitu ya. Tetapi ada juga orang yang kemudian berkata-kata halus, seperti ya mungkin bahasa tubuhnya karena itu sudah budaya, bukan datang dari hati gitu ya. Nah, jadi ya saya mau katakan bahwa kerendahan hati seseorang itu tidak bisa 100% dilihat dari
gesturnya, daripada uh, 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 tutur katanya semata atau bahasa tubuhnya. Tetapi harus dilihat juga daripada perilakunya. Jadi kalau ketemu orang yang karena berlatar belakang dari suku yang memang punya budaya bahasanya halus gitu ya. Nah, itu belum tentu dia seorang yang rendah hati. Karena kerendahan hati itu harus ditunjukkan juga dengan sikap dan perilaku. Nah, kalau kita kembali kepada poin ini lebih ditujukan kepada kepada perhambaan, penundukan diri, memposisikan diri sebagai orang yang takluk kepada Tuhan. Itulah kenapa firman ini berkata bahwa Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kenapa Tuhan tidak kenapa firman ini kemudian tidak berbunyi Ia memahkotai orang yang taat dengan keselamatan? Karena tadi saya katakan orang yang rendah hati itu terekspresi di dalam praktek hidupnya yang mau menghambakan diri kepada segala perintah Tuhan atau Tuhannya. Roma 6 ayat 15 berkata seperti ini. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan diri kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat ke-19, saya langsung lompat ke 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian juga kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi jelas ayat yang ke-19 ini sejalan dengan satu ayat firman Tuhan dari Mazmur di atas, bahwa orang yang rendah hati itu harus terekspresi, harus terwujud, terlihat dari sikap dan perilaku yang mau tunduk, yang mau menghambakan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya ayat itu sangat beralasan. Kenapa orang yang rendah hati diupahi keselamatan? Kenapa? Karena wujud atau praktek hidup seorang yang rendah hati itu disamakan dengan seorang yang menghambakan diri kepada tuannya. Nah, maksud daripada kerendahan hati dari ayat firman Tuhan di awal tadi yang di Mazmur itu adalah kerendahan hati kepada kebenaran. Yang pertama, kebenaran firman Tuhan, dan juga mungkin aturan, mungkin kaidah yang tentunya seturut dengan firman Tuhan. Seperti KUHP atau perdata yang berlaku di Indonesia ini kan turunan dari hukum Belanda yang juga di atasnya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah kenapa saya katakan bahwa pertama, seseorang menghambakan diri, menundukkan diri kepada kebenaran firman Tuhan, dan juga kebenaran yang ada di masyarakat, di negara yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang rendah hati itu mau tunduk, mau taat. Contoh kecil saja, kalau di jalanan, orang songong, orang sombong, itu biasanya nggak ada enggan-enggannya, nggak ada segan-segannya, nggak ada malunya untuk kalau misalnya
kayak di lampu merah gitu ya, baru baru, eee, berubah warna gitu, dari merah ke kuning gitu, itu sudah berisik dengan bunyi klakson. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah kategori orang yang memang sukar untuk tunduk gitu ya, nggak sabaran, eee panas hati, nggak bisa kontrol diri, apalagi menghambakan diri. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kenapa, firman Tuhan di Mazmur tadi katakan bahwa orang yang rendah hati akan dimahkotai dengan keselamatan. Karena orang yang rendah hati ini merujuk pada seorang yang berperilaku hamba, berperilaku berperilaku, eee memiliki praktek hidup yang menaklukkan diri kepada kebenaran, pertama kebenaran firman Tuhan dan juga kaidah, aturan yang berlaku di masyarakat, di dalam negara. Jadi Mazmur 149 ayat 4 ini harus dimaknai sebagai orang yang taat akan dimahkotai dengan keselamatan. Jadi orang-orang yang, eee, yang menundukkan diri, memposisikan dirinya sebagai orang yang harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan lewat ketaatannya, adalah orang-orang yang rendah hati dan yang akan dimahkotai dengan keselamatan. Nah, jadi saya sudah artikan maksud daripada kerendahan hati di sini berdasarkan Roma 6 ayat 9 tadi adalah orang-orang yang memiliki perilaku dan karakter hamba. Orang-orang yang menaklukkan dirinya, memposisikan dirinya di bawah hukum kebenaran. Artinya adalah orang-orang yang taat. Jadi orang-orang yang akan dimahkotai keselamatan itu adalah orang-orang yang rendah hati yang diekspresikan dengan ketaatan. Yang kedua, orang yang rendah hati itu kita bisa lihat dari sikap yang seperti apa. Yang kedua adalah enggan atau bahkan takut untuk bersungut-sungut atau mengeluh tentang hidupnya. Memang mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan itu kan bagian dari perintah Tuhan. Tetapi di sini saya jadikan poin kedua untuk memberikan penekanan kepada kita bahwa kalau orang yang rendah hati itu, yang pantas untuk mendapatkan keselamatan itu adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Masih ingat di Korintus, salah satu yang membuat Tuhan murka dengan bangsa Israel adalah karena mereka suka bersungut-sungut. Itu dibinasakan oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang bersungut-sungut menurut saya adalah orang-orang yang komplain, yang gak terimaan dengan hidup yang dijalaninya, hidup yang diterimanya. Orang yang rendah hati pantas untuk mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena orang yang rendah hati itu mudah bersyukur, berterima kasih. Ucapan korban syukur yang dilakukan oleh Nuh ketika keluar dari bahtera itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan dari situlah kemudian Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Jadi gimana saya membahasakannya? Jadi gini, kenapa orang-orang yang rendah hati itu kemudian dikatakan layak dimahkotai keselamatan?
Karena memang ekspresi hidupnya itu adalah bersyukur. Ekspresi hidupnya itu lewat hati yang bersyukur tadi membuat hati Tuhan senang. Disenangkan dengan ucapan syukur tadi. Tuhan sangat senang dengan hati yang bersyukur. Mengucap syukur untuk apapun yang dialami dalam hidup, yang diterima dalam hidup. Tuhan suka orang yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu, dan hati yang bersyukur itu hanya didapati, orang yang bersyukur dalam segala keadaan itu adalah hanya didapati di dalam diri orang yang rendah hati. Orang yang sombong, orang yang congkak bisa bersyukur ketika dia senang. Tapi ketika segala sesuatu tidak seturut dengan apa yang dia mau, maka dia akan mengeluh, dia akan bersungut-sungut, dia akan menggerutu, tidak terima. Itu kan sebetulnya bentuk pemberontakannya terhadap Tuhan adalah pemberi hidup. Nah, jadi kalau orang yang rendah hati akan dimahkotai keselamatan, kata Mazmur di atas, maka itu artinya orang yang mau bersyukur, orang yang mau berterima kasih dalam segala keadaan, itu yang akan dimahkotai keselamatan. Nah, saya jabarkan ini supaya mengerti bahwa orang yang, kenapa saya ulangi lagi bahwa, kenapa Tuhan katakan bahwa saya akan memberikan keselamatan kepada orang yang rendah hati. Karena rendah hati di sini adalah selain tadi mau menghambakan diri pada kebenaran, tetapi juga model orang yang memang tidak menggerutu, tidak komplain dengan kehidupan. Dia menjadi orang yang bersyukur, tahu bersyukur, mau bersyukur dalam segala keadaan. Bahkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan hidup yang tidak enak, dia cari alasan untuk bersyukur. Dan itulah yang membuat dia diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan berkenan atas hidupnya. Yang ketiga adalah orang yang rendah hati itu bisa dilihat dari sikapnya, sikap ketergantungannya kepada Tuhan lewat doa. Jadi berdoa itu menurut pemahaman saya bukan sekedar membangun persekutuan dengan Tuhan, apalagi meminta-minta, bukan. Tetapi saya sudah seperti yang saya sudah katakan di waktu-waktu yang lalu bahwa kenapa saya suka bersaksi tentang doa saya, durasi doa saya, kehidupan doa saya, praktik doa saya, bukan saya mau pamer. Tetapi saya justru katakan di waktu yang lalu, kalau masih para sahabat terutama yang setia mendengarkan RSSP saya katakan itu adalah bukti kelemahan diri saya, bahwa saya itu bergantung penuh kepada Tuhan. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang berdoa. Dia sadar bahwa hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dia nggak bisa lakukan apapun tanpa Tuhan. Orang yang terus berjalan dengan Tuhan di dalam doa, penuh penyerahan. Saya kalau ditanya takut dengan keadaan sekarang, ada juga rasa takut. Tetapi menjadi tidak takut ketika saya berdoa. Justru respons rasa takut itu, saya datang kepada Tuhan untuk mengadu, untuk berserah. Orang-orang yang berdoa itu disukai oleh Tuhan. Daniel menjadi orang yang disukai oleh Tuhan. Salah satu praktik hidupnya adalah kesetiaan dan konsistensi untuk berdoa. Sekalipun tidak tertulis, maka saya yakin Daniel adalah orang yang rendah hati. Selain dia memang menjaga kekudusan hidupnya, tidak mencemarkan dirinya dengan makanan raja, dia menjaga kekudusan hidupnya
ditunjukkan dengan ketaatan itu, kan tadi saya katakan bahwa ekspresi kerendahan hati seseorang adalah ketaatannya. Dia tidak mencemarkan dirinya dengan makanan raja. Tetapi juga kerendahan hatinya itu kita bisa baca dari ketergantungannya kepada Tuhan melalui doa-doanya. Jadi saya boleh artikan Mazmur Mazmur 149 ini, 149 ayat 4 ini, bahwa Tuhan akan memahkotai orang-orang yang rendah hati, dalam kurung orang-orang yang taat. Karena hanya orang yang taat karena hanya orang yang rendah hati yang bisa taat. Yang sombong itu akan melawan ketetapan Tuhan. Orang-orang yang bersyukur dalam segala keadaan. Dan orang-orang yang berdoa. Itulah kelompok orang yang akan menerima keselamatan dari Tuhan. Saya diberkati dengan rema ini. Walaupun saya agak terbata-bata untuk menyampaikan maksudnya gitu ya. Saya berdoa Roh Kudus memberikan pengertian kepada setiap kita untuk memahami bahwa keselamatan dari Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau taat. Orang yang sombong itu nggak bisa taat. Jadi kalau ada di antara kita yang menolak untuk menaati perintah Tuhan, sekalipun nggak mengakuinya, orang-orang ini adalah orang-orang yang sombong, yang tidak memiliki hati hamba di hadapan Tuhan. Lalu orang yang masih bersungut-sungut, yang masih menggerutu, mengeluh tentang hidupnya, itu akan jauh daripada keselamatan. Ya kan, sebaliknya kan begitu. Orang yang rendah hati itu akan dimahkotai dengan keselamatan. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang tahu bersyukur di dalam segala keadaan. Sebaliknya, orang yang nggak tahu bersyukur, yang menggerutu, yang mengeluh, itu orang sombong. Keselamatan akan jauh daripada orang-orang seperti ini. Dan orang-orang yang tidak mencari Tuhan di dalam doa adalah orang-orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Merasa dia bisa menjalani hidup ini dengan kekuatannya sendiri. Sebagaimana kalimat saya tadi katakan bahwa kalau Tuhan akan memahkotai orang rendah hati dengan keselamatan, maka sebaliknya orang sombong yang tidak mau menunjukkan kerendahan hatinya lewat ketergantungannya kepada Tuhan lewat doa akan jauh daripada keselamatan. Nah, saya berharap kita yang sudah mendapatkan pengertian tentang kerendahan hati ini terus memposisikan diri semakin mempersesuaikan praktik hidup kita menjadi orang yang rendah hati supaya kita mendapatkan keselamatan itu. Ekspresinya seperti apa? Menjadi hamba. Hamba akan kebenaran. Takluk, tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Dan aturan yang ada yang seturut dengan firman Tuhan. Kedua, menjaga sikap hati yang mau bersyukur. Sekali lagi saya katakan, hanya orang yang rendah hati saja yang mampu bersyukur atas segala keadaan. Orang sombong bisa bersyukur, tapi hanya ketika dia senang. Ketika apa yang terjadi dalam hidupnya seturut dengan apa yang ia mau. Berarti kalau kita mau menjadi orang yang layak dimahkotai dengan keselamatan, milikilah hati yang mau bersyukur. Jauhkan mulut yang bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh. Karena itu kan bentuk daripada pemberontakan, tidak terima dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Nah, orang seperti ini jauh daripada keselamatan. Dan tentang berdoa ini,
Orang-orang yang terus mengeraskan hatinya, nggak mau mencari Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Amos? Amos 5 ayat 4. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Orang yang sombong itu merasa nggak perlu Tuhan. Di sini juga lagi-lagi saya katakan, mungkin orang-orang yang nggak berdoa ini, nggak ngaku dengan mulutnya, bahwa saya ini bukan orang sombong. Tapi sikapnya yang tidak bergantung sama Tuhan, yang tidak mencari Tuhan, itu menunjukkan bahwa orang ini tidak memiliki kerendahan hati. Orang-orang yang jauh daripada persekutuan dengan Tuhan adalah orang-orang yang merasa dirinya mampu tanpa Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini jauh daripada keselamatan. Sebab hanya orang yang rendah hatilah yang akan dimahkotai dengan keselamatan. Kerendahan hati yang diekspresikan dengan penundukan diri, menaklukkan diri, menghambakan diri pada kebenaran firman Tuhan. Dan nerimo gitu ya, terima segala bentuk kehidupan, entah lagi manis, lagi asam, atau lagi eh, apa lagi rasa-rasanya, lagi mukanya masam gitu ya. Semua bentuk lika-liku kehidupan mau bersyukur, mencari alasan bahkan untuk bersyukur. Nah, kalau praktek hidup seperti ini kita lakukan, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tadi kan saya katakan ketika Daud pun membawa syukur kepada Tuhan, akhirnya kan dia menemukan semakin intim sama Tuhan. Ucapan syukur itu akan membawa kita mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan senang, Tuhan akan memberikan dirinya untuk kita. Untuk kita temui lewat doa, dalam kehidupan sehari-hari, lewat kebenarannya. Sebaliknya, sungut-sungut, atau gerutu, atau tidak menerima hidup dengan hati yang bersyukur, itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Ada catatannya di Korintus. Ketika Tuhan membinasakan bangsa Israel, selain percabulan, dosa sungut-sungut, perilaku sungut-sungut yang membuat Tuhan murka atas hidup mereka. Dan juga berdoa. Doa, sekali lagi saya tekankan, itu sebetulnya ekspresi kerendahan hati kepada Tuhan. Saya ini bergantung kepada Tuhan. Kekuatanku itu ada di dalam Tuhan. Justru karena kerendahan hati ini kemudian datang kepada Tuhan, maka seseorang mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Ini yang kemudian membuat orang teguh bertahan dalam iman, dalam kepercayaan, dalam ketaatan, dalam menjalankan pertandingan imannya. Saya berharap kita bisa belajar dari apa yang saya bagikan pada poin-poin RSBR pada kesempatan ini. Kalau kita mau mendapatkan keselamatan yang Tuhan janjikan, bahwa orang yang rendah hati akan dimahkotai dengan keselamatan, maka mari kita cek apakah kita ini betul-betul seorang yang berkategori rendah hati. Karena kerendahan hati itu tadi saya katakan nggak bisa dinilai cuma dari cara orang berbicara atau gesturnya, tapi dari bahasa tubuhnya, tapi dari perilakunya. Bahkan perilaku yang konsisten menurut saya untuk taat, untuk menaklukkan diri kepada Tuhan, kemudian juga nerimo kehidupan apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup. Pantang untuk bersungut-sungut, pantang untuk mengeluh, pantang juga untuk menggerutu, tetapi tetap mengucap syukur. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup, apapun yang kita bisa nikmati setiap hari, latih dan paksakan diri untuk bersyukur. Karena orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang kalau sudah menyenangkan hati Tuhan, berarti keselamatan yang daripada Tuhan dekat dengan orang itu. Dan kemudian berdoa, miliki
sikap hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi saya katakan, berdoa itu sebetulnya bukan cuma membangun persekutuan, apalagi minta-minta, tapi menunjukkan kerendahan hati kepada Tuhan, bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada RSBR kali ini menjadi evaluasi. Kalau mau menjadi orang yang dimahkotai, diupahi, diberikan keselamatan oleh Tuhan, baik ketika kita di bumi, keselamatan atas rancangan kecelakaan, dari sakit penyakit, miliki kerendahan hati yang diekspresikan dengan penundukan diri terhadap kebenaran firman Tuhan, sikap hati yang mau bersyukur, dan juga ketergantungan kepada Tuhan lewat sikap dan praktek hidup yang mau berdoa. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya kita diberkati, dimotivasi, diberikan pengertian, dan bisa menjadi koreksi diri, gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam baitku, diam dalam baitmu, diam dalam baitmu.